Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Judas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Judas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kejujuran dan kesetiaan. Estu butre dan kau Brutus adalah frase terkenal dari lakon Julius Caesar karya Shakespeare. Frase terkenal ini mengungkapkan kisah persahabatan dan pengkhianatan. Julius Caesar tidak menyangka bahwa Brutus sahabatnya adalah seorang pengkhianat. Bacaan Injil hari ini juga menceritakan kembali kisah Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Judas Iskariot adalah murid Yesus, orang pilihan Tuhan, yaitu Yesus mengenalnya dan memilihnya. Namun ternyata Judas sebagai pengkhianat yang mengkhianati Yesus gurunya sendiri. Ketika merencanakan itu, Judas bertemu imam-imam kepala yang sanggup membayarnya 30 uang perak.
Katanya kepada imam-imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Judas telah dikuasai oleh kuasa kegelapan, dan mata serta hatinya dibutakan, sehingga ia tidak mampu memandang dan mengakui rahmat yang mengalir dari Allah dalam diri Yesus. Dia dikuasai oleh kuasa dosa yang mengarahkan dirinya kepada sebuah tindakan pengkhianatan. Judas adalah seorang murid Yesus yang picik, dan di mata hatinya hanya tergambar seharga 30 keping perak. Dia adalah salah satu murid Yesus yang tidak mampu menakar nilai luhur dan kebaikan yang Yesus ajarkan. Daya takarnya hanya dengan dirinya yang sangat rendah dan murahan, dan berorientasi pada kepentingannya sendiri. Walaupun ia membela diri dengan berkata, "Bukan aku ya Rabi," pembelaan diri itu sudah tidak berlaku karena dia sudah melakukan kejahatan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, bagi kita yang sebagai pengikut Kristus, Yesus sendiri mengendaki agar kita sebagai pengikutnya hidup dalam kejujuran dan kesetiaan. Sebab di tengah dunia ini masih ada manusia yang bersedia menjual nilai hidup manusia, menjual dan menggandaikan diri demi sepeser uang dan jabatan publik. Ada banyak Judas Iskariot zaman ini lebih mengandalkan uang, jabatan, dan perut. Maka dengan begitu mudah menjual prinsip dan nilai hidup, menggandai iman dan agama serta moral. Kita sebagai pengikut Kristus harus menyadari diri bahwa harga diri kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Harganya seharga penebusan Putra Allah. Maka kita harus menyadari diri dengan melakukan nilai kejujuran, kebenaran, kesetiaan, ketaatan, dan bermartabat serta bermoral. Kita jangan mengingkari iman kita dan mengkhianati Yesus demi kesenangan cinta manusiawi, status sosial, jabatan, kekayaan, dan kekuasaan seperti yang dilakukan Judas Iskariot. Semoga kita memiliki hati nurani untuk menjaga dan merawat nilai kejujuran, kesetiaan, kebebasan, dan cinta kasih sejati. Sama seperti cinta kasih Yesus kepada kita manusia yang tak pernah mengenal pengkhianatan. Sebab kasih setia Yesus bagi kita adalah kekal abadi. Semoga dalam kerapuan dan keterbatasan kita tetap menjaga kesetiaan dan cinta kasih Kristus bagi kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.